Flex your face one more time. Flex it again. I will blow. I don't think so. For you, baby. Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Bad Boys Ride or Die, di mana dua detektif kepolisian yang akan berusaha membersihkan nama baik mendiang kaptennya. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Cerita pun akan berfokus kepada dua detektif kepolisian, beliau bernama Mike dan rekannya yang bernama Marcus. Mereka terlihat terburu-buru karena hari itu adalah hari paling spesial bagi si Mike, karena Mike akan menikahi wanita yang ia cintai. And I'm not doing this with you in the next phase of our lives. You gonna respect my... We don't have no time to get no ginger ale, man. Marcus yang mual-mual karena cara mengendarai Mike yang seperti orang balapan pun memintanya untuk berhenti sebentar di supermarket terdekat, hanya untuk membeli ale jahe agar rasa mualnya tersembuhkan. Marcus pun hanya diberi waktu beberapa menit saja. Are those dogs fresh? Hey, open the register. Di saat melakukan pembayaran itulah, tiba-tiba datang seorang perampok yang ingin merampok si kasir. Marcus yang hanya diberi waktu beberapa menit pun memberitahu si perampok untuk jangan mengganggunya jika tidak ingin seseorang marah besar. Dan di saat si Mike datang, inilah yang terjadi. Hot dog, Marcus. You're not supposed to be eating that shit. I'm gonna need you to lower your weapon. Come take my weapon then, mother. But I gotta go. You didn't have to shoot him, Mike. Singkat cerita, pernikahan Mike pun lancar sentosa. Akan tetapi di saat pesta malam hari tiba, di mana semua orang sedang berjoget-joget, tiba-tiba Marcus yang sedang berjoget pun terkena serangan jantung. Dan di saat itulah, ia berhalusinasi bertemu dengan mantan kaptennya yang sudah almarhum. Beliau bernama Kapten Howard. Ia berbisik-bisik kepada si Marcus dan mengatakan bahwa Marcus belum saatnya. Marcus pun bangkit dari kematian dan perasaan yang sangat membahagiakan karena ia merasa ia seperti bayi yang baru dilahirkan. Marcus dengan perasaan gembiranya itu pun pergi ke atap gedung dan dikejar oleh si Mike. Dan tidak lama dari itu, Marcus memamerkan si Josephnya kepada dunia dan memberi pesan kepada si Mike jika ia harus siap dengan ombak yang akan datang. Dan Marcus akan tetap di pihak si Mike. 305 for life. Kaka. There's a storm coming, and a storm you're gonna be tested. You're good. Singkat cerita, inilah dia sosok penjahat dari film ini. Ia bernama McRae, di mana ia sedang mendatangi seorang kartel dan menyuruhnya untuk mentransfer uang pada rekening mendiang Kapten Howard, mantan kaptennya si Mike dan si Marcus. Awalnya si kartel menolak, akan tetapi jika ia menolak maka perselingkuhannya akan diketahui oleh sang istri. Alhasil setelah ia mentransfer uangnya, ia tetap dihabisi. Here we go. They're not even gonna know this happened. They'll kill you for this. But he was too late. She shot you. Your bodyguard took her own life. Mike yang selesai berolahraga pun harus dikejutkan dengan berita di mana mendiang kaptennya terbukti bekerja sama dengan seorang kartel. Mike dan Marcus pun dengan cepat datang ke kantor untuk mencari tahu lebih tentang hal ini. Dengan bukti yang kuat, si kapten pun menjadi yang tersangka. Namun, Mike dan Marcus tidak percaya begitu saja, karena setahu mereka, beliau adalah orang baik dan jujur.
Judy, anak dari mendiang Kapten Howard yang seorang tentara pun masih kesal dengan si Mike karena anaknya yang bernama Armando sudah membunuh ayahnya. How's Callie? How do you... If I ever catch him out on the street, I swear on my father. Kini Mike dan Marcus pergi menemui Armando di penjara dan menanyakan apakah Kapten Howard terlibat kerjasama dengan para kartel. Armando pun menjawab tidak. Ia memberitahu Mike dan Marcus alasan Kapten Howard dibunuh karena beliau sedang menyelidiki salah satu pejabat yang korup. Armando juga memperingati mereka untuk berhati-hati karena ada seseorang pengkhianat di antara mereka. Armando tahu siapa orangnya, akan tetapi tidak dengan namanya. Dan yang hanya tahu adalah ibunya si Armando sekaligus mantan istrinya si Mike yang sudah meninggal. It's dirty. Do you know anything about that? Careful. You're playing a game and you don't even want time. My mother, she's the one who dealt with him. Scene pun memperlihatkan markas si McRae dan antek-anteknya, di mana mereka sedang membersihkan jejak-jejak mereka di berkas milik Kapten Howard. Dan bukan hanya itu, mereka sudah bisa mengakses ponsel sekaligus komputer milik Kapten Howard. Di saat mereka berhasil membuka komputer, tiba-tiba ada suatu file yang otomatis terkirim kepada suatu nomor tanpa mereka sadari nomor itu adalah milik si Mike. Alhasil si McRae dan antek-anteknya pun langsung melacak nomor tersebut. Shit, we tripped a failsafe. Tracing the phone now. What the hell? Hal itu pun membuat si Marcus mengira kaptennya di alam kubur bisa mengirim pesan. Mike pun memberhentikan mobilnya dan langsung melihat pesan video dari mendiang Kapten Howard. Di video itu ia memberitahukan bahwa ada pengkhianat di antara kepolisian mereka. Dan kuncinya berada di si pria raksasa berkacamata. Dan jangan percaya pada siapapun juga. Tidak lama dari itu, Marcus pun tahu siapa pria raksasa yang dimaksud. Ternyata beliau bernama Fletcher. From the other side. No, he's not. Little giant is the key. Don't trust anybody. Fletcher. Oh, Sejenak kita pun akan melihat rekan si McRae yang berhasil mengungkap nomor si Mike dan si Marcus, dan salah satu rekannya pun diperintahkan untuk mengawasi pergerakan mereka. Lanjut, kini Mike dan Marcus akan mendatangi si pria raksasa berkacamata. Namun sebelum itu di sini kita akan melihat kerandoman si Marcus yang membuat si Mike panik, begitu juga saya sendiri, di mana si Marcus dengan watadosnya menyeberang begitu saja dan percaya jika belum takdirnya ia tidak akan celaka. Alhasil setelah itu Mike yang kesal pun kuku lutut terhadapnya, dan juga kita akan melihat seseorang yang sudah lama tidak kita lihat di dalam media. what? I cannot. You gotta trust, Mike. Trust yourself. You're saying that you won't die. Fate dictate. He's putting his gun away. Sesampainya mereka di sana dan menemui si Fletcher, mereka terlibat sedikit perdebatan. Namun setelah itu Fletcher mengisyaratkan keberadaan kuncinya. Akan tetapi Mike dan Marcus malah tidak dapat memahami apa yang Fletcher maksud. Marcus yang kesal pun langsung menodongkan senjatanya dan hal ini pun terjadi. Come on. Flex your face one more time. Flex it again. In something. I don't think so. Di saat mereka ingin mengejar si pelaku itulah, tiba-tiba anak buah si McRae langsung menembaki mereka berdua, yang membuat tempat itu menjadi kacau seketika. Dan di saat manisan berhamburan, Marcus yang meminumnya pun seketika memicu adrenalinnya, dan inilah yang terjadi. Marcus yang menembak membabi buta pun berhasil memukul mundur antek-anteknya si McRae dan mereka pun langsung pergi dari tempat itu. Sedangkan Marcus yang masih beradrenalin pun langsung mengejar mereka berdua, dan di saat kejaran itulah
tiba-tiba Mike mengalami panic attack yang membuatnya tidak fokus dan kesempatan itu pun diambil oleh si Magret untuk menghabisi si Mike, akan tetapi untungnya Markus berhasil menyelamatkannya. Setelah kejadian kacau tersebut, dua orang polisi pun menemukan QR dan ternyata QR itulah kuncinya. Mereka pun mendapatkan lagi video mendiang Kapten Howard di dalam QR tersebut, di mana ia mengatakan berkas kasus pada tahun 2003 yang tidak tercatat adalah berkas yang sebenarnya. Dan itulah yang diperlukan untuk membasmi para pengkhianat tersebut. Mike pun menugaskan kedua polisi itu untuk mencari gudang yang dimaksud. Whoa. Wow. There you go. Shame on me for worrying about your asses when you could have saved I mine. need you guys to go down to the station and pull our original case file. Feel safer. Scene pun berpindah memperlihatkan suasana penjara di mana si Armando yang sedang berolahraga tiba-tiba didatangi oleh beberapa napi yang membawa senjata, dan hal itu pun sudah disadari oleh Armando sendiri. Dan di saat Armando sudah mengikat barbel dengan bajunya sendiri, inilah yang terjadi. Armando pun dengan mudahnya menumbangkan mereka satu persatu. Singkat cerita, karena Armando memiliki informasi penting, ia pun akan dipindahkan dan diinterogasi oleh si Mike. Namun sepertinya itu tidak akan terjadi karena yang menjadi kopilot ternyata adalah si Magret yang ditemani oleh tangan kanannya. Di saat mereka sudah lepas landas itulah Markus mencurigai sesuatu dan ternyata benar apa yang ia curigai, di mana si Magret menyuruh si pilot melaporkan bahwa si Mike dan si Markus telah berkhianat. Si pilot pun tewas, adegan menegangkan pun terjadi. Mike dan Markus pun berusaha melawan si Magret dan anak buahnya. Akan tetapi keadaan semakin menegangkan ketika si Magret dan anak buahnya berhasil kabur sekaligus berhasil meledakkan salah satu baling-baling heli. Armando yang masih dikurung pun hampir terjun bebas. Di saat hari orang itulah Markus menahan si Armando dengan sekuat tenaga, sedangkan Mike akan melepaskan si Armando dari jeruji tersebut. I'm a drug dealer, man! Mereka bertiga pun selamat dari kecelakaan tersebut dan kini mereka harus kembali ke Miami untuk menemui si polisi yang bernama Dorn yang sudah menemukan berkas-berkas kasus mereka dulu. Dan walaupun begitu, Mike dan Markus harus menuruti perkataannya si Armando jika mereka membutuhkannya. Hey, whoever is doing this, the only way that any of us In the dirt. You're in my world now. Singkat cerita, kini mereka bertiga sudah menjadi buronan kota. Sedangkan Magret yang kesal karena mereka masih hidup pun melakukan sembara kepada semua gangster di kota dengan imbalan uang sebesar $5 juta. Sending shockwaves across Ballistic South Florida. A manhunt for 3 fugitives. the city and let them fight for it. Individuals who have killed fellow law. $5 million. Singkat cerita, kini mereka bertiga memasuki pemukiman kontainer di mana Mike dan Markus mencuri pakaian yang sedang dijemur. Di saat itu juga aksi mereka dipergoki oleh seseorang dan langsung menodongi mereka dengan senjata. Dan di saat Mike dan Markus berdebat itulah Armando mengambil kesempatan itu untuk mencuri salah satu mobil di sana.
Alhasil, mereka bertiga pun berhasil lolos dari pemukiman kontainer tersebut. From my own black closet. Was it the Up Temple song? Yeah, You yeah, know, remember the one? Order. What do you that. gonna do? What you Damn it! What you gonna do? Give me your shit because we black. Di saat di pertengahan jalan, mobil yang mereka kendarai pun tiba-tiba mengalami mogok dan Mike yang punya kenalan seorang wanita yang bernama Tabitha pun akan mendatanginya sekaligus meminta bantuan kepadanya. Akan tetapi, sesampainya mereka di sana karena mereka bertiga buronan yang senilai 5 juta dolar, mereka bertiga pun ditodong dan dibawa oleh salah satu gangster di sana. Mike Lowry. Dang, sit your motherfucking ass down. Don't be stupid. Di saat mereka ingin dibawa pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba gangster lain mulai berdatangan dan langsung menembaki mereka dengan membabi buta. Karena tembakan itulah, mereka bertiga langsung masuk ke dalam mobil PAN dan Markus langsung menancap gas mobil yang membuat salah satu gangster tertabrak olehnya. Karena hal itulah, aksi menegangkan pun terjadi. Api itu pun mulai membesar memasuki mobil dan mulai membakar kakinya si Armando. Untungnya Mike langsung berusaha memadamkan api tersebut. Dan tidak lama dari itu, Judy beserta pasukannya langsung menembaki mereka. Karena mobil PAN itu akan meledak, mereka bertiga pun langsung melompat dan kabur dari hadapan si Judy. Everybody out! Singkat cerita, kini mereka mendatangi kediamannya si Don dan di sanalah mereka mulai mencari dalang dari pengkhianatan. Berjam-jam mereka sudah habiskan sampai di saat malam tiba akhirnya Armando menemukan foto yang ia kenal, ternyata foto tersebut adalah si Maigret. This fucking bastard has been my wife. James McGrath, Army Ranger School counter. It's him. Oh shit. He was taken hostage by. Tidak lama dari itu, kamera CCTV rumah si Markus pun mendapati sensor gerak. Ternyata itu adalah beberapa anak buahnya si Maigret yang berniat untuk menyandra salah satu keluarganya si Markus. Akan tetapi, Markus langsung memberitahu anaknya yang bernama Reggie dan aksi solo versus squad pun terjadi. Oh damn! Sedangkan Mike, ia langsung menghubungi istrinya, akan tetapi sang istri tak sadar akan hal itu, karena anak si Judy tiba-tiba datang di waktu yang tidak tepat. Sehingga di saat istri si Mike mengangkat telepon, Maigret beserta anak buahnya sudah berada di sana dan menyekap mereka berdua. Hello? It's me. Get out of the house. Kelly, get behind me. Christine! Maigret pun langsung membuat tawaran, ia menginginkan si Armando jika Mike ingin istrinya kembali. Dan bukan hanya itu, Maigret menginginkan semua bukti yang sudah dimiliki oleh Kapten Howard. Mike pun awalnya kebingungan kenapa Maigret bisa mengetahui setiap rencananya. Karena Mike selalu menghubungi atasannya yaitu Rita, sehingga Mike dan Markus mencurigai kekasihnya yang bernama Adam dan langsung memberitahukannya. How? Only person you... Di lip itulah Rita mulai mencurigainya, namun kekasihnya beralasan bahwa ia harus mengabari orang-orang di kantor.
Namun Rita tidak percaya begitu saja dan langsung merebut ponselnya. Di saat rebutan itulah sifat asli dari kekasihnya pun muncul, sehingga hal ini pun terjadi. Rita pun berhasil selamat dari cekikan si Adam. Setelah itu mereka membawa si Adam ke hadapan si Mike dan rekan-rekan. Di sanalah Rita berhasil merekam suara si Adam dan dengan suara rekaman itulah mereka melakukan metode penyamaran untuk menghubungi si Margaret bahwa mereka sudah ketahuan dan akan memindahkan sandranya ketika si Adam berada di sana. I guess I just need to know if it was... I lost control. We got it. 99% voice match. Long-term hold to keep Lowry, Burnett at a rate. Mike dan kelima rekannya pun membuat rencana untuk menyerang sekaligus menyelamatkan istrinya dan anaknya si Judy dari genggaman si Margaret. From the south, on the one side. Singkat cerita, sesampainya di sana, tepatnya di Taman Buaya, di mana Margaret dan pasukannya berada. Mike dan rekan-rekan pun sudah di posisinya masing-masing. Ketika Margaret dan pasukannya keluar, Mike yang sedang membidik pun tiba-tiba gejala panik attack-nya kambuh atau serangan panik yang membuat si Mike ragu untuk menembak. Mike, do you have the shot? Negative, I do not have it. He's right there. I don't have it. I don't have it. Shit. Karena Mike tidak menembak, Armando yang mulai ketahuan pun langsung menembaki orang tersebut dan rencana pun diubah. Dan kini mereka harus beradu tembakan dengan pasukannya si Margaret. Di saat serangan panik Mike mulai kambuh lagi, tiba-tiba ia berhalusinasi melihat si Marcus berubah menjadi Kapten Howard. Marcus pun menamparnya sehingga memicu adrenalinnya kembali. Singkat cerita, di saat mereka masuk ke dalam, patung buaya yang besar pun hampir mencaplok si Marcus. Dan disinilah momen epik terjadi di mana kita disuguhkan dengan angle kamera yang menggegekan. Sedangkan Rita, ia berhasil menembaki pesawat dan menggagalkan si Adam untuk kabur. Alhasil, Armando yang sedang beradu jotos dengan tangan kanannya si Margaret pun tiba-tiba anak buah si Margaret tewas ditabrak pesawat. Sedangkan Mike dan Marcus harus terpental dari granat yang si Margaret lempar. Baru juga cengkat, tiba-tiba pesawat tersebut datang ke arah mereka. Yang mau tidak mau, mereka pun lompat ke bawah. Marcus yang ikutan melompat pun membuat dirinya terjatuh ke kolam dan tiba-tiba datang seekor buaya besar tapi tidak sebesar cintanya kepadaku. Awalnya Marcus merasa senang karena ia merasa dirinya bisa menjinakkan buaya albino tersebut. Akan tetapi tangan si Marcus pun dikokop, namun Mike berhasil menyelamatkannya. Dan kini mereka berdua berusaha mengejar si Margaret yang membawa istrinya si Mike. Dan tanpa mereka sadari, Judy dan pasukannya telah datang ke tempat tersebut. Singkat cerita, Marcus yang kukurusukan pun tiba-tiba sudah berada di pesisir pantai. Akan tetapi Margaret langsung menodongkan senjata ke arahnya si Marcus. Dan tidak lama dari itu, datanglah si Mike menemui mereka bertiga.
Dan jika Anda semua bertanya bagaimana Mike menyelamatkan mereka berdua sekaligus, maka saya akan jawab seperti ini. There's one up. You need to check with that motherfucker before you out here. Mike pun berhasil menyelamatkan mereka berdua walaupun dengan cara yang sedikit sakit. Dan kini Armando yang luka parah malah bertemu dengan si Judy. Untungnya anaknya yang bernama Kelly memohon pada mamanya untuk tidak menembak Armando karena ia diselamatkan oleh si Armando. Dan untungnya lagi Mike pun datang dan Armando pun selamat. Judy, Put the gun. Mike pun dengan berat hati menyuruh anaknya untuk pergi karena Armando masih menjadi buronan. Take this. Head south. Be good. Film pun berakhir dengan mereka yang berhasil mengungkap pengkhianat yang sebenarnya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa di like dan di komen plus juga di subscribe. Sampai jumpa di konten selanjutnya.